Yo, selamat datang di Kumpul Pejuang Yayasan Sila Kelima. Acara tiap hari Minggu gitu, dan di acara ini ada sesi kultum, kuliah 7 menit ya. Nah, kultum yang sekarang materinya ini, Bitcoin bukan kripto lol. Apa lagi itu kripto lol? Tapi lucu sih, lucu. Sebutannya lucu gitu. Nah, kenapa Bitcoin bukan kripto lol gitu? Singkat aja nih, super singkat gitu kan. Kripto itu cuman teknologi ya, yang katanya blockchain apa gitu-gitu, ribet tuh kata-katanya, terminologinya ribet, pusing. Itu tuh cuman teknologi ya, sama kayak internet. Jadi kripto itu atau blockchain ya, itu cuman database yang nggak bisa dihapus ya. Kalau database yang kita pakai selama ini online ya, buat semua aplikasi kita di Google, di Facebook, Twitter itu bisa dihapus. Blockchain itu nggak bisa dihapus. Udah itu doang. Oke. Nah, Bitcoin bukan kriptolol. Memang Bitcoin pakai teknologi blockchain ya, cuman definisi kripto ya, kriptolol ini nih yang dicaci maki banyak orang itu nggak masuk ke Bitcoin, dan gue jelasin di video ini. Pemicunya apa? Pemicunya itu adalah ini nih, postingan dari sebuah influencer, influencer anti KPR ya, yang mana gua setuju banget sama dia, satu aliran kita anti KPR, namanya Tri, Sinamotcom, kalau lihat, kalau mau cari Instagramnya, TikToknya gitu. Nah, dia bilang bahwa emas itu nggak ketinggalan gitu. Emas itu jauh lebih berharga dari Bitcoin. Ya, dia promoter emas gitu. Nah, menarik banget postingannya gitu. Nunjukin kalau dia nggak bisa bedain Bitcoin sama koin-koin lain di kripto. Oke, disamain semuanya. Masuk ke bungkusan kriptolol yang dia bilang itu. Gitu. Dan mana itu wajar banget. Wajar buat pemula nggak bisa ngerti, nggak bisa bedain kedua hal itu. Oke, video ini bakal ngejelasin perbedaannya. Nah, gue nanti bakal tunjukin langsung postingan-postingannya yang dia post di Instagram itu. Dan cuman sebelum gue tunjukin, gue langsung aja kasih 3 poin dari gue ya. 3 poin respon gue ke Bang Sinamot.com ini gitu. Yang mana kalau lo mau, kalau lo nonton Bang, lo mau debat terbuka, silakan. Gue dengan senang hati gitu. Buat gue Bitcoiner, kita punya musuh yang sama men, gitu. Eh, Bitcoiner dan pendukung emas itu musuhnya sama gitu. Jadi kita harus bareng-bareng lawan musuh itu. Bukannya kita berantem nih, banding-bandingin emas sama Bitcoin gitu. Dan gua sebagai Bitcoiner, gue percaya emas bakal terus bermanfaat ya. Bahkan pas nanti skenarionya let's say Bitcoin jadi cadangan devisa utama, pasti emas bermanfaat. Kenapa? Masih dipakai di industri, di semua barang elektronik, masih dipakai buat perhiasan gitu. Jadi we are on this together ya, jangan berantem kita. Kita lawan musuh yang sama bareng-bareng. Lanjut, ini jadi 3 respon gua. Ya, pertama gue setuju sama lu, Bang Tri ya, Sinamot, bahwa kriptolol ini harus dibasmi ya. Bukan cuman di apa namanya? eh dikecam ya, tapi beneran dibasmi gitu. Kenapa? Karena ngerugiin banyak orang ya. Dan buat gua, definisi kriptolol gua itu adalah segala sesuatu tentang teknologi kripto yang ada unsur judinya gitu. Judi, tebak-tebakan, money game, ada yang menang, ada yang kalah gitu. Itu harus dibasmi ya. Kalau kripto sendiri secara teknologi tadi gue bilang kan, dia itu database yang nggak bisa dihapus ya. Teknologi doang, teknologi mah netral. Nuklir netral, netral, api netral, pisau juga netral gitu. Teknologi nggak pernah salah. Ya, penggunaannya yang salah. Nah, kalau dijadiin judi, yang mana itu banyak terjadi, gue tahu, itu harus dibasmi. Dan gue setuju banget nanti sama poin lu Bang Tri gitu, bahwa akhir-akhir ini banyak influencer ya yang promosiin si kripto ini gitu. Promosiin exchange yang banyak koin-koin micin, judi-judi gitu. Wah, itu anti banget gue sebenarnya. Oke? Jadi kita ini masuk ke poinnya, poin yang tadi bahwa kita punya musuh yang sama nih, Bang Tri. Oke, next. Poin Yo, kedua gua, poin kedua gua ke lu Bang Tri ya, sinamot.com, emas itu nggak praktis jadi alat tukar ya. Oke. Kenapa nggak praktis jadi alat tukar ya? Karena lu bayangin aja, lu mau apa? Ekspor barang gitu kan. Nah, lu nerima pembayaran pakai emas, lu nungguin emasnya dulu datang
dari apa namanya, dari yang penjual barang yang ke lu nih, yang sorry, dari lu kan mau ekspor ya, lu mau jual keluar gitu kan. Nah, lu harus kirim dulu emas lu dan pakai kapal gitu. Dimana lu bakal takut ntar tuh emasnya dirampok sama bajak laut gitu kan. Kalau pakai pesawat juga sama, lu bakal takut ntar pesawatnya ditembak, pesawatnya jatuh gitu kan, emasnya kan nggak hilang, nggak angus gitu, ya. Jadi ada resiko di sana. Dan kalau mau aman ya lu harus dikawal tuh sama militer tuh emas gitu, gitu. Nah, ribet kan? Ya, kalau zaman apa namanya, Nabi Muhammad ya, zaman perdagangan tuh masih pakai kuda gitu kan. Nah, itu masih bisa emang gitu. Masih cukup aman lah, nggak mahal gitu buat buat apa ngawal tentara, buat buat bayar tentara untuk ngawal emas itu belum mahal. Sekarang perdagangan udah lintas benua, men. Gitu, nggak praktis buat jadi alat tukar. Nah, karena nggak praktis, si emasnya langsung itu nggak praktis buat jadi alat tukar, makanya jadi ada muncul perwakilan, gitu kan? Ada barang lain yang mewakili nilai si emas itu. Oke? Nah, itu ada kelemahannya juga yang gede banget. Gua ceritain di poin berikutnya. Cuman gua mau share dulu bukti sejarah nih ya. Ini gua nunjukin sebuah foto, ini beneran kejadian ya, dulu tahun 44 dan gue cuma mau bilang bahwa apa namanya? Ini nggak diajarin men di sekolah men gitu. Jadi tahun 44 dulu ya, waktu itu penghujung Perang Dunia Kedua mau beres tahun 44 gitu kan. Amerika ngumpulin negara-negara ya yang sekutunya gitu. Di sini kan bisa lo lihat kan ada United Kingdom, Uruguay, Uni Soviet itu temannya Amerika men waktu itu buat ngelawan si Nazi gitu. Yang pertama kali ngalahin tentara Nazi itu justru Uni Soviet gitu. Nah, mereka ngumpul dan di situ mereka ngebahas ini kita mau bertransaksi ekspor impor pakai apa nih gitu yang praktis gitu. Mereka ngebahas itu gitu di forum tahun 44 ya. Dan di forum itulah nih kalau kalau Bang Tri kan pendukung emas, jadi tahu gua yakin lo tahu Bang Tri gitu bahwa di sini disepakatilah sistem Bretton Woods ya, yang mana kita pakai mereka apa namanya 44 negara ini bakal pakai dolar sebagai uang dunia dan dipakai buat ngehargain minyak, ngehargain apa kayu gitu, batu bara gitu. Nah, yang ngerilisnya Amerika ya, dolar Amerika, tapi Amerika ini dilarang nyetak lebih dari emas yang mereka simpan. Dan negara lain bisa nuker-nuker ya antara uang kertas dolar itu ke emas ya, entah ditukar dolar ke emas atau emas ke dolar itu bebas, harganya fix ya, dijamin sama Amerika gitu. Itu perjanjian Bretton Woods tahun 44. Oke, pertanyaan gue nih itu ke Bang Tri. Kalau emang mereka sadar bahaya uang nggak terbatas, ya bahwa uang itu emang nggak boleh apa namanya nggak terbatas ya, uang itu harus terbatas. Kenapa kagak sekalian forum tahun 44 ini langsung aja bilang oke kita transaksi pakai emas? Kenapa? Ngapain ribet-ribet harus percaya Amerika gitu? Buat nyetak duit gitu kan? Mewakili si emas. Ini balik ke poin gue tadi gitu bahwa emas itu nggak praktis jadi alat tukar, makanya butuh perwakilan gitu kan. Nah, jawabannya ya itu persis gitu. Kalau emang emas itu praktis, kalau let's say ternyata emas itu punya apa namanya bisa diteleport ya, let's say di alternate universe emas itu bisa diteleport loh, bisa pindah langsung tempatnya gitu. Ya mereka bakal sepakatin emas gitu. Clear. Nah, karena emas itu nggak bisa diteleport gitu, ya mereka terpaksa harus mewakili emas pakai kertas yang lebih gampang buat ditransfer. Lebih nggak butuh penjagaan, lebih bisa diselip-selipin lah enteng gitu misalnya gitu. Jadi ini kelemahan terbesar emas ya. Nah, kalau waktu tahun 44 itu udah ada Bitcoin, gua yakin 100% pasti negara-negara ini bakal milih Bitcoin langsung jadi uangnya ya, bukan uang perwakilan, langsung emang jadi uangnya gitu gitu. Oke. Kenapa dipilih Bitcoin? Kenapa nggak Ethereum? Kenapa nggak Solana? Kenapa nggak yang lain-lain? Dogecoin gitu-gitu? Karena cuman Bitcoin yang nggak punya dewan pemimpin, pengawas, penasehat, pengatur, founder. Itu yang lain semuanya ada.
Dan kalau negara-negara ini milih yang lain, itu berarti sama dengan memberikan power yang besar banget ke pengatur, pendiri, pembina, pengawas koin-koin tersebut, gitu. Nah, cuman Bitcoin yang nggak punya. Dan Bitcoin bisa kenapa nggak punya? Karena dia mulai duluan dan yang bikin ya si pencipta blockchain itu juga Satoshi Nakamoto itu pinter, dia jadi anonim. Dia jadi anonim, habis itu setahun 2 tahun habis itu dia hilang gitu kan. Dia nggak punya power apa-apa buat ngubah peraturan Bitcoin sekarang. Pun dia balik tiba-tiba muncul, dia nggak bisa ngubah peraturan manajemen, sorry, kebijakan moneter Bitcoin, nggak bisa diubah. Oke? Nah, masuk ke poin berikutnya. Jadi ini yang gue bilang pada akhirnya uang kalau dia harus diwakilin, ya, kalau dia harus diwakilin dia pada akhirnya bakal korup. Jadi lu Bang Tri lu promosi emas, ya, wah emas nih gitu, yang selalu diminati gitu kan. Oke, dan lu bilang fiat fiat jelek, kita sepakat sama itu fiat jelek. Akhirnya ntar dolar Amerika ambruk, let's say gitu kan. Terus nanti perang dunia, nah terus nanti ada negara yang menang perang gitu kan, yang jadi bos gitu. Nah, dan karena emas nggak praktis, akhirnya dia bakal bikin uang perwakilan, ya, gitu. Bikin uang perwakilan, uangnya dia, nanti dia nge-backing pakai emas, gitu kan. Dan apa yang jamin nanti 100 tahun, 50 tahun lagi setelah Perang Dunia Ketiga itu, si negara ini yang menang perang nggak korup kayak Amerika. Nggak ada, nggak ada yang ngejamin, gitu. Nah, namanya perwakilan pasti bakal korup. Itu yang gue percayain dan sejarah dunia udah ngebuktiin itu, gitu. Oke, lanjut. Sekarang ini poin gue, 3 poin gue, Bang Tri. Apa namanya? Kalau lu ada bantahan, bikin video, lu mau debat langsung boleh. Gua terbuka, kita langsung debat biar dilihat semua orang, gitu. Poin gue lagi-lagi tadi, kita Bitcoiner sama pendukung emas jangan berantem. Kita punya musuh yang sama, harus kita lawan bareng-bareng, gitu kan? Kita jangan ribut, jangan berantem. Gua Bitcoiner, gua pikir emas bakal terus dibutuhin. Oke? Gua nggak bilang emas bakal apa namanya nggak dibutuhin orang, nggak, bakal terus dibutuhin. Kalau ada orang yang gua males lah mempelajari Bitcoin, gila terlalu futuristik, terlalu teknikal, gua bakal saranin dia beli emas sama kayak lo. Lanjut. Nah, ini gua apa namanya poin section terakhir. Di sini gua bakal apa namanya tunjukin postingannya Bang Tri ya, Bang Sinamotcom gitu. Ntar ya gue matiin dulu nih ada teleponnya, WA. Nah, gua bakal apa namanya tunjukin postingannya. Di sini dibilang head to head ya dari si harga gitu. Ini menurut gua nggak masuk akal sih. Lu kenapa naro emas 1 kilogram harganya segini gitu? Gitu. Kenapa? Kenapa lu apa namanya seolah-olah nyamain 1 kilogram itu sama dengan 1 Bitcoin gitu kan? Yang mana ini bisa dipecah jadi gram dan Bitcoin juga bisa dipecah lagi gitu. Cuman abis itu lu kan nunjukin kan bahwa secara market cap gitu, secara total nilai yang beredar gitu kan, total nilai yang beredar itu Bitcoin apa emas masih jauh di atas Bitcoin. Oh, make sense, masuk akal gitu. Bitcoin baru nomor 9 ya sebagai aset yang baru lahir berapa 15 tahun lalu, baru nomor 9 dia. Gitu di bawah silver. Nah, terus lu juga nunjukin nih data bahwa bank sentral juga mayoritas masih nyimpannya emas gitu, bukan sampah. Ya, di sini lu bilang Bitcoin kan, bukan Bitcoin yang menurut lu sampah gitu. Make sense, datanya valid. Belum ada negara major yang emang bener-bener yang ekonominya gede, yang emang bener-bener pro Bitcoin, baru apa El Salvador, terus Bhutan yang juga udah mining Bitcoin gitu-gitu. Baru sedikit. Oke, tapi yang sebelumnya make sense lah gitu. Emas memberikan kestabilan terhadap mata uang. Oke, statement yang apa namanya gue setuju gitu kan. Nah, Amerika menyimpan 60% hartanya, cadangan devisanya dalam bentuk emas ya, ya. Itulah mengapa kita harus secara rutin menukar uang kertas kita ke emas gitu. Supaya daya beli uang kita tidak mengalami penurunan terkena inflasi. Masuk akal, gue setuju. So far gue setuju sama lo, Bang Tri, ya.
Oke, lanjut. Nah, ini nih. Kripto hanya akan merusak kestabilan harga di pasar. Yoi. Banyak adik-adik Gen Z yang kurang pengalaman investasi ya, termakan narasi mata uang kripto menggantikan mata uang gitu kan. Dan oke, mari kita pura-pura Bitcoin beneran bisa jadi mata uang. Nah, apa yang terjadi? Nah, lu bilang kan semua harga barang di pasar bakal naik dan turun ya. Lebih cepat, jadi lebih fluktuatif dari mata uang yang dikeluarkan bank sentral gitu. Nah, mana itu kan ribet kan, ntar karyawan supermarket harus ganti-ganti harganya gitu. Oke, ini menurut gua sesat pikir. Sesat pikir ya. Logikanya ada bolongnya. eh Buat teman-teman di Yayasan Sila Kelima yang ikut boleh nyaut juga nyari apa namanya point out sesat pikirnya di mana gitu. Buat gua sesat pikirnya simpel. Kan dibilang tadi, Bitcoin beneran jadi mata uang. Oke. Berarti emang beneran dijadiin mata uang gitu. Nah, namanya mata uang ya, itu yang simple, yang praktis itu adalah juga sebagai unit of account gitu ya. Alat tukar. Alat buat nyatain harga suatu barang gitu. Nah, sekarang kita lihat Bitcoin naik turun itu karena kita melihat dia sebagai barang yang dijual belikan dengan alat tukar uang kita ya. Uang rupiah, dolar gitu-gitu. Nah, pas nanti Bitcoin jadi apa namanya? Mata uang gitu, yang juga jadi unit of account gitu. Nah, dia nggak bakal naik turun gitu karena dia udah jadi apa namanya? eh Pengacu harga gitu ya. Dia jadi pengacu harga, nggak lagi-lagi dibandingin sama dolar rupiah gitu. Dolar rupiahnya juga udah nggak tahu kemana gitu. Nah, kalau lu bilang yang sekarang itu maksudnya, oke, ini Bitcoin jadi alat tukar gitu kan. Tapi rupiah sama dolarnya masih ada nih gitu. Jadi bisa bayar jual beli pakai Bitcoin gitu. Itu juga harusnya nggak masalah. Kenapa? Karena ya mungkin ini yang terjadi di El Salvador gitu kan, yang mana boleh jual beli pakai Bitcoin gitu. Tetap barang itu dijual pakai unit of account-nya dolar gitu. Karena FYI El Salvador itu nggak punya uang, uang negaranya tuh udah jatuh tahun 2000-an dan akhirnya udah didolarisasi, jadi udah pakai dolar. Kayak Indonesia 98 lah, rupiah anjlok gitu kan, cuman nggak bisa bagusin rupiah, akhirnya kita pakai dolar gitu. Nah, El Salvador kayak gitu. Nah, mereka pakai dolar gitu. Nah, habis itu datang Bitcoin. Ya, presidennya pro Bitcoin. Nah, boleh tuh transaksi pakai Bitcoin di El Salvador. Nah, transaksinya itu terjadi ya nggak naik turun harganya karena harga barang-barang di El Salvador tetap pakai dolar gitu. Cuman lu bisa beli pakai Bitcoin yang mana ntar pas transaksi terjadi nominalnya sesuai harga nilai tukar Bitcoin dolar waktu itu gitu. Jadi masalah practicability sebenarnya no issues gitu ya. Nah, kalau urusan practicability, kalau kita Bitcoin sama dolar sama rupiah hidup bareng dijadiin alat tukar. Oke, no issues. Tadi gue juga udah bilang kalau skenarionya rupiah dolar udah nggak ada, Bitcoin doang yang jadi uang itu juga no issues gitu karena juga udah jadi apa namanya unit of account, pengacu harga barang gitu kan. Oke. Nah, sekarang gue balik lagi di poin ini malah gue nyerang emas ya. Emas bisa nggak jadi eh, alat tukar gitu? Nggak bakal bisa. Ya, bayangin nggak usah. Oke, tadi gue cerita gue case-nya ekspor impor gitu kan, transaksi luar negeri. Anggaplah sekarang transaksi lokal gitu ke Indomaret gitu. Nah, kita bawa emas ke Indomaret. Orang Indomaret ya pasti dia curiga jangan-jangan emas kita ini udah dipalsuin. Palsuinnya gimana? Bagian luarnya itu bener, tapi di dalamnya ditaruh barang, dua jenis barang ya, di dalam emas itu ditaruh dua jenis barang. Yang satu massa jenisnya lebih berat dari emas, yang satu lebih ringan dari emas. Oke? Ada dua jenis barang. Ini dua-duanya kalau dirata-ratain jebret, massa jenisnya sama sama emas. Artinya apa? Kalau ditimbang emang berasa itu emas beneran. Dari sisi berat, dari sisi volume gitu. Cara buat mastiin lu harus bongkar itu gitu. Praktis enggak jadi alat tukar? Enggak lah.
ribet kan. Oke, mungkin ntar lu bilang kayak gini, ah di kasus kayak gitu emasnya dibungkus aja kayak Antam, Mas Antam kan dibungkus gitu. Nah kalau kayak gitu balik lagi berarti kita harus percaya sama Antam yang ngerilis uang emas itu gitu, bahwa dia nggak ngelakuin kecurangan itu di dalamnya. Karena kalau udah dibungkus kayak Antam kan udah kayak kartu chip kan gitu. Tentu kita jadi males dong buat bongkarnya. Ntar kalau bongkarnya ntar jadi nggak valid lagi gitu kan, jadi nggak berharga lagi gitu. Ya udah kita percaya aja nih sama Antam gitu. Butuh kepercayaan. Oke. Dan kalau lu Bang Tri bilang, ah apa namanya, ntar ya gue memang nggak membayangkan emas itu jadi alat tukar men gitu. Gue membayangkan emas itu jadi cadangan devisa gitu, cadangan devisa utama gitu kan, buat perilis uang gitu. Nah gue balik tanya lagi, gimana lu bisa jamin? Ya ini pertanyaan seluruh dunia tahun 60-an waktu itu, yang mana curiga sama Amerika dia nyetak dolar lebih dari emas. Gimana lu bisa jamin Amerika ya nggak nyetak dolar kebanyakan? Waktu itu ya nggak bisa jamin, orang gudangnya di Amerika, lu harus masuk dulu ke dalam gitu buat ngecek gitu kan. Yang kenapa mereka bisa curiga tahun 60-an, ya wah Amerika nih kayaknya nyetak duit lebih nih dari emas nih gitu kan, hingga akhirnya Swiss habis itu Perancis nuker nuker duit gitu. Nah, gimana lu bisa tahu apa namanya, gimana waktu itu bisa curiga? Ya karena kelihatan dari ekonominya, inflasi, apa namanya, nggak stabil gitu. Nah, tanda-tanda itulah yang bikin negara lain curiga Amerika nyetak lebih, ya. Kalau buat verifikasi langsung nggak bisa gitu. Ujung-ujungnya lu harus percaya. Nah, kepercayaan ini nih yang bikin Bitcoin diciptakan. Bitcoin adalah uang yang emang barangnya itu bisa ditransferin. Jadi nggak butuh perwakilan. Sedikit pelajaran sejarah. Nih ada apa? Anak anggota yayasan yang pengen ngomong sebentar lagi, dikit lagi. Gua mau kasih sedikit apa namanya? Pelajaran sejarah buat Bang Tri gitu. Lu tahu Yusuf kan? Tahu Nabi Yusuf gitu. Lu tahu kan Nabi Yusuf. Nah, dia hidup di mana? Di zaman Mesir gitu. Nah, gue dapat ini dari sejarawan Yuval Noah Harari. Dia bilang bahwa zaman Yusuf hidup itu uang pakai yang namanya shekel. Namanya jadi nama uang di Israel sekarang shekel. Waktu itu tapi bukan kertas. Shekel itu adalah batu, batu logam, ya. Logam tapi belum jadi koin gitu. Nah, itu adalah momen dimana uang logam jadi alat tukar. Uangnya langsung tuh, si barangnya langsung gitu. Nah, abis itu nggak lama peradaban manusia bikin uang logam tapi dicetak sama pemerintah, ya. Jadi koin, terus koinnya ada gambar apa rajanya gitu kan. Dan dilarang orang buat ngelakuin itu, buat nyetak itu, gitu. Nah, itu koinnya logam, bener logam gitu. Cuman pencetakannya udah dimonopoli sama kerajaan gitu. Di titik itu sebenarnya perwakilan. Uang perwakilan. Tadi kan gue bilang kan uang perwakilan gitu. Bukan nilai si barang esensi si elemennya gitu. Apa buktinya? Buktinya Roma ya, pas dia udah mulai hancur kerajaan Roma Barat itu si negaranya itu nambahin kandungan lain ke perak, logam perak, si apa namanya dirham ya. Logam peraknya itu ditambahin. Jadi nggak murni 100% lagi gitu. Dan sama orang lain kalau ngelakuin kayak gitu dihukum, dipenjara gitu. Jadi udah nilainya tuh udah nilai-nilai apa bukan asli barangnya gitu. Nah, sama kayak 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 sekarang kan, kertas mewakili emas. Sorry, bukan sekarang ya. Tahun 44 sampai tahun 71, kertas mewakili emas gitu. Habis itu cenderung buat korup, cenderung buat kita butuh uang lebih banyak, ya udah deh nggak lagi kertas mewakili emas seperti tahun 77 sorry tahun 71 sampai sekarang gitu. Ya, silakan Bang Iman. Lo mau mau nyaut, silakan boleh. Langsung aja ngomong. Halo, 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 cek, cek, tes, tes. Terdengar aman. Lanjut. Iya sih, apa ngebahas emas. Aku udah ini tadi. Terus ininya belum masuk, yang kripto gini belum ya?
Itu di akhir sih dia mention kriptololnya. Oh, dia ya udah lanjut dulu biar Lanjut, apa lanjut. runtut aku kan ya. Siap. Oke, oke. So, ini apa namanya? Udah di penghujung dari postingan dia, postingan Bang Tri. Jadi gua rangkum sedikit gitu ya. Di sini poin gua adalah bahwa eh lu sesat pikir Bang Tri gitu. Bilang nanti Bitcoin bakal kalau jadi uang tuh bakal bikin harga barang jadi ribet. Tadi gue udah jelasin kalau kasusnya Bitcoin sebagai satu-satunya uang nggak masalah. Kalau jadi uang bareng-bareng sama rupiah dan dolar itu juga nggak masalah. Buktinya udah ada di El Salvador gitu kan. Unit of account-nya tetap pakai uang fiat. Oke, gitu. Sekarang naik turun Bitcoin kenapa? Karena masih baru. Market cap-nya lu sendiri Bang Tri yang nunjukin ya. Bahwa market cap-nya masih di bawah emas jauh gitu ya. Masih nomor 9 di dunia. Masih di bawah emas, masih di bawah silver, masih di bawah market cap Amazon gitu, saham Amazon sampai Microsoft di atasnya ya. Artinya apa? Masih gampang harganya itu goyang ya. Banyak yang mau naik gitu kan. Nanti udah naik tinggi, banyak yang pengen cari profit, jual, turun. Ya, nanti pas makin banyak orang apa namanya nyimpen Bitcoin, itu bakal lebih stabil. Oke, dan siapa bilang Bitcoiner pengen Bitcoin jadi uang gitu? Belum tentu, belum tentu men gitu. Bahkan sebagian Bitcoiner setuju, seenggak-enggaknya Bitcoin jadi cadangan devisa aja itu udah big win. Itu udah kemenangan besar terhadap umat manusia. Kenapa? Karena kalau emas jadi cadangan devisa, bagus dia terbatas ya. Cuman tadi gimana caranya validasi ini BI apa namanya Fed gitu kan perilis uang emang beneran nyimpan itu emas, jangan-jangan emasnya diem-diem dijual sama mereka gitu kan. Nah nggak bisa validasinya, ujung-ujungnya harus percaya. Kalau Bitcoin kelihatan, saldonya kelihatan gitu. Kita bisa pantau terus itu BI, Fed, berapa Bitcoin yang mereka punya itu kelihatan, transparan. Oke. Jadi cadangan devisanya aja udah big win. Kita bakal punya perilis uang yang lebih accountable gitu. Bitcoiner itu nggak semuanya pengen apa namanya oh Bitcoin jadi uang gitu. Nggak cukup jadi uang global buat transaksi ekspor impor ya kayak dolar sekarang dan jadi cadangan devisa. Itu aja kita udah seneng. Oke, lanjut. Nah, ini yang menurut gua lumayan emosional gitu. Dan ini ending dari postingan si apa namanya? Bang Bang Tri itu gitu. Kriptolol dan fiat money sama-sama tak berharga gitu. Nah, jadi apa namanya? Pemuja kriptolol selalu ngata-ngatain fiat, uang sampah, padahal sama sampahnya dengan fiat gitu. Sayangnya mereka nggak sadar tentang hal ini. Oke. Nah, gua justru kenapa yang apa namanya ini menarik karena agak eh apa ya mixed feeling gua. Di satu sisi gua punya statement yang sama persis sama lo Bang Tri. Cuman ke shitcoin, ke koin lain selain Bitcoin. Gitu. Jadi apa namanya kenapa? Koin lain selain Bitcoin ya yang sekarang market cap-nya pada di bawah Bitcoin itu udah jarang yang pakai proof of works. Mereka nggak butuh lagi energi buat ditambang gitu. Dan kebijakan moneternya tadi di bawah pengaruh pemilik penguasa. Mereka bilangnya oh decentralized gitu kan kita voting kita apa gitu-gitu. Cuman faktanya ownernya yang bikin itu masih punya pengaruh ya. Dan tadi munculnya nggak pakai energi gitu. Artinya apa? Bener emang mereka dilandaskan kepercayaan dan narasi. Sama kayak uang fiat sekarang, rupiah, dolar, yen, pound sterling gitu. Gitu. Keduanya tidak didukung oleh aset fisik seperti emas atau minyak. Nah, ini yang gue bilang tadi. Ini adalah mindset uang perwakilan. Kalau lu ngebayangin uang itu tetap harus di backing gitu dan backingnya yang bagus itu emas, artinya lu harus percaya sama yang nge-backing gitu. Uang kepercayaan pasti bakal korup. Cepat atau lambat, namanya manusia dan uang itu adalah power, pasti pengen akhirnya nyetak lebih dari aset yang nge-backing gitu. Solusinya apa? Solusinya langsung uang lah si backingan itulah yang jadi uang gitu. Dan buat apa namanya era sekarang ya harus di internet
gitu. Kriptolol hanya mengandalkan teknologi blockchain dan protokol kriptografi melindungi jaringan mereka dan menentukan nilai pasarnya. Gue bilang tadi di awal ya, blockchain, kripto itu cuman database doang, database yang nggak bisa dihapus. Oke, itu nama itu doang tuh keren-kerenan doang blockchain. Ada istilahnya database yang append only, ditambahin doang datanya gitu, data yang sebelumnya nggak bisa dihapus. Udah itu doang. Nggak ada yang fancy, nggak ada yang apa namanya magic gitu di situ gitu. Ini terakhir mungkin gua apa namanya share ke lu bang gitu. Jadi Satoshi Nakamoto itu jenius. Ya, lu mungkin setuju gitu kan. Cuman menurut gua kejeniusan Satoshi Nakamoto bukan dibikin blockchain. Itu jenius eh yang sebenarnya itu apa namanya semua komponen-komponen buat teknologi blockchain tuh udah ada sebelumnya. Dia pintar aja buat ngerangkainya gitu kan. Tapi kejeniusan dia yang paling utama itu adalah dengan strategi peluncuran Bitcoinnya dia dan si kebijakan moneter Bitcoin itu sendiri gitu. Dengan blockchain yang sama, dia sebenarnya bisa aja bikin koin yang nggak terbatas. Bikin koin yang setiap tahun ditambangnya selalu sama jumlahnya. Bisa aja dia rancang kayak gitu. Tapi dia rancangnya malah yang terbatas. Tiap 4 tahun, koin yang baru muncul berkurang setengah. Sampai akhirnya nggak bisa muncul lagi gitu. Terus dia bikin itu tadi ditambangnya butuh energi. Padahal bisa aja dia rancang buat nambangnya nggak butuh energi. Tapi dia bikin kayak gitu. Dia ingin mengemulasikan emas. Keterbatasannya, butuh energinya gitu. Dia lihat di emas bagus, itu dia ambil, dia rancang di blockchainnya. Padahal blockchain mah bisa dipakein buat apa aja. Cuman tadi kan database yang nggak bisa dihapus. Dan terakhir, dia ngerilis Bitcoin pakai anonim. Seandainya dia nunjukin nama dia pasti bakal jadi center ya, bakal jadi apa namanya pusat buat nyerang Bitcoin ya berarti nyerang figurnya gitu. Masa lalu dia bakal dikorek-korek gitu. Orangnya bakal apa namanya? Ya kehidupannya bakal hancur, masa lalu dia bakal dikorek-korek gitu kan. Dan brand Bitcoin bakal dijatuhin lewat jatuhin brand dia. Dia jadi anonim, nggak ada, itu bisa dilakuin. eh, apa namanya orang nggak tahu siapa dia gitu. Dan abis itu dia 2 tahun ngoding bareng, ya mastiin Bitcoin ini emang softwarenya bagus, mateng. Bitcoin tuh pernah bermasalah, men. Ada yang bilang Bitcoin nggak bisa dihack gitu. Cuman faktanya sempat ada error dulu di awal gitu. Pas zaman Bitcoin masih Satoshi masih ngoding gitu. Nah, habis itu dibenerin gitu kan. Nah, eh ya udah mateng secara sistem, keluar dia, jalan sendiri gitu sistemnya. Makanya sama SEC ya, sama apa namanya? eh di Amerika badan yang ngurusin sekuritas ya, saham-saham yang ngebasmi apa namanya saham-saham goreng-gorengan gitu kan, perusahaan-perusahaan yang apa namanya buat rakpal buat apa curi-curi uang orang gitu. Bitcoin dianggap SEC sebagai nggak boleh kenapa? Kenapa kenapa? SEC, SEC ya. SEC. Ngomongnya bukan SEC ya, SEC. Itu dianggap sebagai komoditas, disamain sama minyak, sama jagung, sama gandum. Cuman Bitcoin yang lain enggak gitu. Kenapa? Karena tadi yang lain ada pengaruh orang, sama kayak saham, ada pengaruh eh, apa direkturnya gitu kan. Nah, yang ini komoditas, beda men, gitu. So sekian, Bang apa namanya, Tri, Bang Tri Andri. Gue pengen banget ngobrol sama lu. Kita punya misi yang sama. Kita nyerang KPR. KPR itu punya masalah sistemik yang gede banget, banyak orang nggak sadar gitu. Ini fiat memang halu, gue setuju, sampah gitu kan. Dan cuman Indonesia punya masa depan yang cerah. Kita bisa jadi negara maju. Kenapa? Kita punya 40% minyak bumi dunia, men. Sorry, minyak bumi. Panas bumi dunia. Itu ada di Indonesia. Yang mana nggak bisa dipakai buat listrik karena ada di pelosok. Ya, listrik itu mahal banget buat ditransfer ke kota. Ya,
Itu energinya terbuang sia-sia. Kalau kita jadiin buat nambang Bitcoin, Indonesia bakal kaya banget, kaya banget. Dan dolar sekarang ambruk, ditantang sama negara-negara lain gitu. Dan gue yakin cepat atau lambat eh, kita bakal lari ke uang yang netral, uang yang nggak punya eh, apa namanya wilayah, nggak punya negara, yang bebas dari kontrol manusia gitu. Nggak ada Vitalik Buterinnya gitu, nggak ada juga ownernya, nggak ada bank sentralnya, nggak ada. Uang yang netral itu cuman emas sama Bitcoin. Logam-logam lain juga bisa dipakai. Mereka doang uang-uang yang netral. Cuman emas zaman sekarang udah susah jadiin uang. Tadi gue udah bilang bahas panjang lebar. Oke? Cuman Bitcoin. Sip, see you kalau lu emang mau ketemu. Sekian apa namanya? Kultumnya kayaknya lebih 7 menit gitu. Abis ini bakal ngobrol-ngobrol sama anggota Yayasan Sila Kelima. Nggak gua record. Jadi kalau lu emang mau ikutan ngobrol, gabung ke pergerakan ini, kita edukasi publik Indonesia tentang masalah riba ini dan solusinya. Buat yang belum paham Bitcoin, kita anjurkan beli emas gitu. Kita bukan apa Bitcoin mania yang cuman Bitcoin gitu, enggak gitu. Musuh kita itu tadi, musuh kita riba dan kesenjangan ekonomi yang naik, kaya makin miskin itu karena riba juga gitu. Itu musuh kita. Lu join, ntar kita bakal kumpul tiap minggu ngobrol-ngobrol ya, cuman buat anggota doang. Videonya gua cut sekarang.